Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sore hari ini kita senantiasa meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan iman dan taqwa kepada kita, memberikan istiqamah kepada kita di atas al-haq sesuai dengan bimbingan para ulama, menjauhkan kita dari segala macam kemaksiatan, kesesatan, penyimpangan dalam agama ini. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa diberikan keikhlasan, niat yang baik dan murni dalam setiap ucapan dan ibadah dan perbuatan kita. Hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwanil ahibba rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan tentang jenis kesabaran dan juga tingkatan kesabaran, di mana kesabaran itu ada 3 macam. As-sabru billah, was-sabru lillah, was-sabru ma'allah. Yang pertama adalah bersabar dengan Allah, yaitu kita bersabar dengan cara meminta pertolongan
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan kemudahan dan kemampuan untuk bersabar. Kemudian yang kedua, adalah sabrun lillah, bersabar untuk Allah, yaitu di dalam kita bersabar kita harus mengikhlaskan niat kita, memurnikan niat kita bahwa tujuan kita bersabar itu adalah karena melaksanakan perintah Allah dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bersabar karena kita punya tujuan duniawi, ingin mendapatkan harta benda ataupun pangkat ataupun jabatan. Bukan itu, tetapi kita bersabar karena ingin meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabrun ma'allah, yang ketiga adalah bersabar bersama Allah. Apa itu? Yaitu kita memenjarakan jiwa kita, nafsu kita ketika kita menghadapi sebuah masalah, atau ketika kita sedang melaksanakan ketaatan atau meninggalkan maksiat, kita berusaha memenjarakan jiwa dan nafsu kita untuk senantiasa bersama Allah. Artinya tidak keluar dari aturan-aturan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kondisikan, kita atur jiwa kita agar senantiasa tunduk terhadap bimbingan dan aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita nukilkan ucapan beberapa para ulama yang menunjukkan tentang keutamaan kesabaran. Maka insyaallah kita sempurnakan materi tentang kesabaran ini. Kita akan dengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, jilid yang keempat, halaman 306, yang menunjukkan tentang keutamaan kesabaran dan bahwasanya kesabaran itu adalah separuh dari keimanan, setengah dari keimanan. Sehingga kalau kita tidak bersabar, hilanglah separuh keimanan kita. Naam, qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, as-sabru nisful iman. Kesabaran itu adalah separuh dari keimanan. Fa innahu mahiyatun murakkabatun min sabrin wa syukrin. Karena iman itu adalah sebuah bangunan atau benda, bagaikan sebuah benda, ya, yang terbangun dari dua unsur. Apa itu? Min sabrin, yang pertama unsur kesabaran, wa syukrin, separuhnya lagi adalah syukur. Jadi kalau orang tidak punya sabar, tidak punya syukur, berarti dia tidak punya keimanan. Kalau dia punya sabar tetapi tidak punya syukur, berarti hilang separuh. Sebaliknya juga, kalau dia punya syukur tapi tidak punya sabar, berarti juga hilang separuh. Jadi tidak, ya, berarti ini adalah pilihan. Boleh pilih sabar saja atau syukur saja. Tidak. Semuanya harus kita miliki dan kita laksanakan. As-sabru wasyukru, kesabaran dan bersyukur. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama salaf, al-imanu nisfan, iman itu ada dua bagian. Nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Separuh pertamanya adalah sabar dan separuh yang lain adalah syukur. Nah,
Dari mana mereka mengambil kesimpulan ini? Ternyata mereka mengambil faedah ini dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-5, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur." Sesungguhnya dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda, terdapat pelajaran. Bagi siapa? Bagi semua orang? Bagi seluruh manusia? Tidak. Yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, yang bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang menimpa dirinya atau menimpa orang lain, yang bisa mengambil pelajaran dari sebuah fitnah, dari sebuah cobaan, mereka hanyalah orang yang sabarin syakur, orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Jadi terkadang orang itu memang macam-macam. Ya. Ada orang yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan hati yang sehat dan lunak, sehingga dia mudah pula untuk bersabar dan mudah pula untuk bersyukur. Ketika ditimpa sebuah musibah atau diuji dengan sebuah fitnah, dia cepat mengambil pelajaran. Dia bisa mengambil pelajaran sehingga dia memperbaiki dirinya agar apa yang salah pada dirinya, apa yang keliru pada dirinya, dia tinggalkan dan dia rubah dengan suatu yang baik dan yang benar. Tetapi tidak setiap orang memiliki sifat yang baik seperti ini. Terkadang orang sudah diuji, ya, kemudian akhirnya dia tidak bisa mengambil pelajaran. Diuji lagi, terulang lagi cobaan itu, terulang lagi fitnah itu, tapi masih tidak bisa mengambil pelajaran. Kenapa? Karena dia kurang sabar dan kurang syukur. Nah, bagaimanakah aplikasi sabar ini? Dan bagaimana aplikasi syukur ini? Dan bagaimana bentuk-bentuknya? Itu butuh kita pelajari. Dan nanti kita akan dengar. Karena masing-masing orang itu diuji kesabarannya juga sesuai dengan tingkat keimanan masing-masing. Kita, ya, orang-orang yang masih tipis keimanannya, orang-orang yang sedikit ilmunya, ya paling begitu-begitu saja. Dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan cobaan yang menimpa orang yang berilmu, para ulama, mereka juga akan diuji. Dan nanti kita akan dengarkan sebuah pengakuan dari seorang ulama, Al-Allamah Abdurrahman Al-Muallimi. Bagaimana beliau masih terus setingkat beliau seorang ulama besar. Naam, yang hidup di zamannya Syekh Muhammad bin Ibrahim sebelum Syekh bin Baz. Naam, ya. Bagaimana beliau juga masih terus berperang dengan dirinya sendiri, dengan hawa nafsunya beliau. Naam, kita lanjutkan. Ibnu Qayyim mengatakan, "Was-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad." Sehingga kesabaran itu kedudukannya, ya, dalam keimanan sebagaimana kedudukan kepala dalam jasad manusia. Nah, ya, sehingga kalau kira-kira jasad manusia itu tidak ada kepalanya, bisa hidup tidak? Tidak bisa, kan? Demikian pula orang yang tidak memiliki kesabaran itu bagaikan manusia yang tidak punya kepala, berarti imannya tidak hidup, tidak ada keimanannya. Nah, karena kemarin sudah kita jelaskan, dalam setiap keadaan dan kondisi kita butuh sabar. Ketika kita taat kepada Allah, butuh sabar. Ketika kita meninggalkan maksiat,
ya, larangan Allah butuh sabar. Ketika kita menghadapi ujian, cobaan, problem, masalah-masalah hidup juga butuh sabar. Naam. Wa huwa thalathatu anwa'. Dan sabar itu ada 3 hal. Sabrun ala fara'idillah fala yudayyi'uha, wa sabrun an maharimih fala yartakibuha, wa sabrun ala aqwiyatihi wa aqdarihi fala yatasakhatuha. Kesabaran itu ada 3 macam. Yang pertama, bersabar untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak menyia-nyiakan atau melanggar kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, yang kedua, bersabar dari hal-hal yang diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak melakukan dan menerjang perkara-perkara yang haram tersebut. Kemudian yang ketiga, bersabar atas keputusan-keputusan dan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kita. Karena setiap kejadian di dunia ini tidak ada satupun yang lepas dari apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu cara supaya kita bersabar ketika kamu diuji, ketika kamu mendapatkan musibah, maka sadarlah bahwa yang memberi musibah itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan protes, karena memang Allah yang menentukan. Maka seolah-olah kalau kamu protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kamu protes pun, ujian itu tidak akan terus hilang, begitu loh. Lalu apa faedah? Iya, kalau protes terus habis itu ujian itu hilang. Misalnya antum, qadarallah terjadi kecelakaan naik motor, jatuh. Karena ada yang menyeberang. Ya. Kemudian dia tanpa tengok-tengok mendadak direm, akhirnya antum nabrak pohon, tangan antum patah. Terus kalau antum protes, tangannya bisa nyambung lagi enggak? Kan enggak. Ya, makanya enggak usah terlalu antum sibuk kenapa dan bagaimana kalau seandainya banyak protes. Yang penting sekarang gimana caranya supaya tangannya sembuh sambil kita bersabar dan kita introspeksi diri, karena setiap musibah yang menimpa kita itu adalah disebabkan karena dosa-dosa kita. Ada apa? Jangan-jangan saya lupa berdoa ketika tadi berangkat. Jangan-jangan ini saya pergi ini ya tujuannya tidak jelas, atau bahkan ada niat yang tidak baik. Atau jangan-jangan saya tadi lupa ya sholatnya tidak saya perhatikan dan lain sebagainya. Nah, jadi ya ini jenis yang kedua, jenis yang ketiga, bersabar atas apa? Keputusan dan takdir-takdir Allah, fala yatasakhatuha, sehingga dia tidak membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu bentuk kesabaran ketika menerima musibah dan takdir Allah adalah kita harus ridho, harus ikhlas bahasa kita, harus menerima. Nah, wa man istakmala hadhihi al-maratib ats-tsalath istakmala as-sabra, dan barang siapa yang bisa menyempurnakan 3 tingkatan kesabaran ini, maka dia telah menyempurnakan kesabarannya. Waladzatad dunya wal akhirati wa na'imaha, dan dia telah menyempurnakan kelezatan dunia dan akhirat, dan nikmat-nikmat dunia dan akhirat. Berarti ketika seseorang ingin mendapatkan kelezatan hidup, kebahagiaan hidup dan nikmat hidup, maka kesabaran itu adalah kuncinya. Nah, kalau dia tidak punya kesabaran, walaupun juga ya menurut jika dinilai dari segi materi, dia sudah seorang yang seharusnya hidupnya senang, bahagia.
Tetapi ketika dia tidak punya kesabaran, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, karena hatinya tidak memiliki ketenangan. Karena kemarin sudah kita dengarkan juga bahwasanya kesabaran itu adalah sukunul khatir. Tenangnya apa? Pikiran, tenangnya jiwa. Ketika menghadapi sebuah problem, sebuah masalah ataupun sebuah musibah, tetap tenang. Dia atur bagaimana supaya hati kita, lisan kita, anggota badan kita tidak keluar dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wal fauza wal dhafra fihima, dan dia juga telah meraih keberhasilan di dunia dan di akhirat. La yasilu ilaihi ahadun illa ala jisris sabr, di mana seseorang tidak akan bisa meraih itu semua kecuali dengan jembatan kesabaran. Naam. Kama la yasilu ahadun ilal jannati illa ala sirat, sebagaimana tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke dalam surga, yang bisa masuk surga kecuali dia harus melalui sebuah jembatan yang namanya apa? Sirat. Jembatan yang sangat berbahaya. Nah, di situ penuh duri, di situ penuh dengan kalalib, di situ penuh dengan penyambar yang akan menjatuhkan dan menggelincirkan orang yang menyeberang di atasnya ke dalam api neraka. Yang mana adakku, ya, jembatan tersebut lebih kecil, lebih tipis daripada rambut. Nah, ya, di situ makanya manusia di dalam menyeberangi jembatan tersebut menuju ke surga macam-macam. Ada yang seperti kilat langsung sampai surga. Ada yang seperti kuda yang berlari. Ada yang berjalan, ada yang berlari, bahkan ada yang merangkak, bahkan ada yang ngesot. Tergantung dari amalan dan iman masing-masing. Maka di sini beliau menyebutkan sabar itu, ya, seperti jembatan menuju kepada kebahagiaan. Kalau kamu tidak melewati jembatan tersebut, maka kamu tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan keberhasilan di dunia dan di akhirat. Naam. Ya. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu telah berkata, khairu 'aishin adraknahu bis-sabr, sebaik-baik hidup saya temukan dengan bersabar. Nah, dia merasakan kebahagiaan yang hakiki adalah ketika dia bersabar, ketika beliau bersabar. Nah, wa idza ta'ammalta maratibal kamalil muktasabi fil 'alam ra'aitaha kullaha manutatan bis-sabri. Dan kalau engkau ingin memperhatikan tingkatan-tingkatan kesempurnaan dan keberhasilan di alam semesta ini, maka engkau akan melihat dan engkau akan menyaksikan bahwasanya semua keberhasilan, kemuliaan, kesuksesan itu kuncinya adalah apa? Kesabaran. Bahkan dalam hal dunia. Nah, ya, dalam politik, ya, dalam jabatan. Nah, orang tidak tergesa-gesa, nyalon tidak jadi, nyalon lagi tidak jadi lagi, sabar terus, akhirnya jadi. Orang yang punya bisnis itu dalam hal-hal dunia, dia jatuh bangun, rugi lagi, mengulangi lagi, rugi lagi, dia perbaiki lagi, terus berjuang sampai akhirnya dia berhasil. Semuanya begitu. Makanya kalau kita lihat kisah-kisah miliarder, konglomerat, itu begitu. Itu dalam hal dunia. Mereka sabar. Tidak ada yang kaya instan, itu tidak ada, kecuali dapat warisan. Ya. Nah, ya, kecuali dapat warisan. Nah, itu baru. Nah, ternyata dia merintis. Kita kadang melihat suksesnya saja, tidak mau lihat bagaimana prosesnya.
bertahun-tahun, ternyata sudah belasan, puluhan tahun dia. Tapi baru kita tahu karena dia baru terkenal. Demikian pula dalam hal ilmu. Ya. Dalam hal akhirat juga sama. Tidak ada ceritanya orang lahir cenger langsung jadi seorang alim. Ta'allam fa innaka la yuladu aliman fa innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Belajarlah kamu. Fa innal mar'a, karena sesungguhnya seseorang itu tidaklah dilahirkan dalam keadaan dia menjadi seorang alim. Ya, karena sesungguhnya ilmu itu dengan cara dipelajari, dicari. Nah, ya, kisah-kisah para ulama bagaimana mereka betul-betul menghabiskan umurnya, bahkan juga hartanya, waktunya untuk menuntut ilmu. Jadi butuh kesabaran, butuh proses. Nah, kemudian wa idza ta'ammalta an-nuqsan alladhi yudhammu sahibuhu alayhi wa yadkhulu tahta qudratihi ra'aitahu kullahu min 'adami as-sabri. Nah, dan kalau engkau perhatikan pula kekurangan ataupun keburukan ataupun kerendahan yang mana seseorang akan dicela dan diremehkan, ya, dalam keadaan tersebut, ya, padahal sebenarnya dia memiliki kemampuan untuk berubah, tetapi ternyata dia tidak mau untuk berubah, tidak mau untuk berkembang, dia malah memilih hal-hal yang buruk. Ra'aitahu kullahu min 'adami sabri, kamu akan melihat dan menyaksikan bahwa sebabnya karena dia tidak bersabar. Usaha tidak pernah berhasil. Nah, bisnis selalu tidak pernah berhasil. Kenapa? Karena tidak bersabar. Jalankan ini belum bisa, belum maksimal, ganti lagi. Ini lagi, belum bisa, belum maksimal, ganti lagi. Dan seterusnya. Nah, atau bahkan dia tidak mau meluangkan waktunya untuk belajar, sehingga terus seperti itu. Sudah mengenal dakwah sejak lama, begitu-begitu saja. Nah, taunya cuman bahasa Arab, khair. Nah, ya, kaifa haluk, alhamdulillah. Begitu saja. Tidak meningkat. Kenapa? Ya karena tidak mau bersabar dalam belajar. Ya, minimal 1 jam sehari duduk untuk belajar. Tetapi belajar yang berkualitas, bukan belajaran. Ya, privat atau mengikuti pelajaran seorang ustadz secara berkelanjutan dari lembar ke lembar, halaman ke halaman, dari kitab ke kitab. Selesailah dalam 1 tahun kitab, contohnya Durusul Lughah, meningkat lagi Durusul Lughah jilid kedua, jilid ketiga, pasti dia akan meningkat kalau dia bersabar dan konsisten. Tidak adanya konsistensi pada diri seseorang itu menunjukkan tidak adanya kesabaran. Jadi kalau dia bersabar, dia akan konsisten terus, continue dalam belajar. Demikian pula dalam mengolah lidah. Karena kita orang Indonesia beda lidahnya sama orang Arab. Nah, ya, butuh diolah ini lidah biar terbiasa mengucapkan huruf-huruf dengan benar. Paling tidak membaca Al-Fatihah dengan benar, butuh perjuangan. Nah, belajar Al-Fatihah pengennya 1 kali belajar atau minimal 1 pekan langsung lulus. Nah, mana ada seperti itu. Orang Arab saja belum tentu seperti itu. Apalagi kita ini. Sudah biasa bahasa. Nah, bahasa ya planet Kendari. Nah, ya sehingga butuh kesabaran dalam belajar. Naam. Ya. Kalau kita melihat kondisi seseorang yang dia dicela di atas kondisi itu karena apa? Karena memang seringnya kurang adanya kesabaran pada dirinya. Naam. Fasyaja'atu wal 'iffatu wal judu wal ithar kulluhu sabru sa'ah. Maka antum perlu perhatikan asyaja'ah,
keberanian, wal iffah, kehormatan, menjaga wibawa, bukan berarti angkuh ataupun sombong. Menjaga wibawa dirinya seperti kemarin. Kesabaran itu adalah tetap menampakkan kekayaan dan kecukupan walaupun dia sedang mengalami kesulitan ekonomi. Ya, itu iffah, menjaga kehormatan dan wibawa. Wal jud, dan juga kedermawanan. Wal ithar, dan juga mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri dalam hal dunia. Kulluhu sabru sa'ah, itu semua kesabaran sesaat. Dalam arti apa? Itu hanya sebentar perjuangannya, tapi nanti manfaatnya sangat besar di akhirat kelak. Bukan hal yang berat selama kita mau bersabar dan serius. Tidak lama. Nah, kemudian perhatikan ya, bagaimana ya bimbingan dan penjelasan dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Karena beliau juga terkenal salah seorang ulama yang sangat mumpuni dalam hal tibbun nabawi. Ya, pengobatan nabawi, pengobatan Islam. Beliau mengatakan wa aktsaru asqamil badani wal qalbi innama tansha'u an 'adamis sabri. Bahwa mayoritas penyakit-penyakit ya yang menyerang jasad jasmani manusia ataupun hati manusia itu muncul karena tidak adanya kesabaran. Nah, jadi biasanya orang terkena penyakit, mulai kena jantungnya, mulai darah tinggi, hipertensi, mulai kena lagi livernya, mulai kena lagi ginjalnya, kena lagi ususnya, lambungnya. Sebenarnya karena kurang sabar atau tidak sabar. Karena kalau orang sabar itu tidak ada beban. Dia mau diapakan saja, ya, baik secara langsung oleh Allah dengan sebuah musibah, bencana, apapun itu, kesulitan ekonomi, ataupun kekurangan harta dan lain sebagainya, atau lewat hamba-hamba Allah, dengan dia dimusuhi, atau dia dijauhi, atau dia dicaci maki, atau dia direndahkan, atau dia difitnah. Kemudian dia hadapi dengan kesabaran. Ya, selesai. Nah, orang ngomong macam-macam, terserah nih. Yang penting saya sama Allah. Kan begitu. Tidak ada beban. Sehingga plong, los. Nah, ya, tetap sehat mentalnya dan sehat juga jasmaninya. Tapi terkadang orang juga beliau mengatakan wal qalb, demikian pula penyakit hati. Itu muncul karena ketidakadanya kesabaran atau kurangnya kesabaran. Dia perhatikan terus, kok bisa ini orang bilang begini. Diingat-ingat. Kok bisa saya dikatakan begini? Kok bisa dia mencela saya? Kok bisa dia menghibai saya? Wah, muncullah bibit permusuhan. Muncullah keinginan untuk balas dendam. Muncullah lagi makar-makar yang buruk. Muncullah lagi niat-niat yang tidak baik. Sehingga dia mulai membuat sebuah rencana. Kemudian dia mulai mengajak temannya, mengajak saudaranya, tetangganya, mulai mempengaruhi, menghasut mereka, dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak sabar. Kalau kita yang sabar, dia bersabar, dia akan selalu mendudukkan dan memaksa jiwanya untuk tetap berada bersama aturan-aturan Allah. Oh, kalau begini, bagaimana bimbingan
Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang harus saya tempuh? Apa yang harus saya lakukan? Nah, ya, maka tergantung kasusnya. Kalau urusan-urusan hal pribadi, maafkan. Selesai. Nah, tetapi kalau terulang butuh ya diberi pelajaran atau peringatan, lakukan sesuai dengan porsinya. Tapi kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan manhaj, dengan akidah, kita harus betul-betul teliti, hati-hati, dan kita kembali kepada para ulama, minta bimbingan kepada para ulama. Jangan malah langsung kita terbawa emosi sehingga kita langsung memberikan hukum, vonis, dan langsung membangun sebuah sikap. Nah, apalagi ternyata yang kita dengar ini adalah hal-hal yang tidak benar. Ternyata tidak ada orang yang mengatakan begitu. Oh, ternyata fulan itu enggak demikian. Kejadian sebenarnya tidak seperti itu. Nah, sehingga kita harus bersabar, hati-hati. Nah, ya. Fama hufidhat sihhatun atau fama hufidhat sihhatul qulubi wal abdani wal arwahi bimithlis sabri. Maka tidaklah kesehatan jasmani, kesehatan hati, ya, dan kesehatan rohani itu bisa dijaga kecuali dengan kesabaran. Nah, jadi kalau kita mau sehat jasmani dan rohani, gampang sih. Yang penting sabar. Nah, sehingga seharusnya rumah-rumah sehat itu, nah bukan rumah sakit, dari judulnya saja sudah ngeri. Rumah sakit, Pak. Jadi kita yang masuk itu seolah-olah tidak ada harapan untuk sembuh. Harusnya rumah sehat, kan begitu. Nah, dikasih sabar, kan begitu. Slogannya harusnya begitu. Nah, ini perlu ini. Kalau kita ingin sehat jasmani, rohani, dan hatinya, marilah kita latih diri kita untuk bersabar. Nah, fahuwal faruqul akbar wattiryaqul a'zam. Maka sabar itu adalah faruq, sebuah pembeda yang bisa membedakan ya perkara yang baik dan buruk, bisa membedakan sikap-sikap yang baik dan buruk, membedakan ucapan yang baik dan buruk, sehingga dia akan menahan dirinya dari ucapan yang buruk dan mengeluarkan ucapan yang baik, menahan dirinya dari sikap yang buruk, kemudian memberikan sikap yang baik. Itulah kesabaran, membedakan. Watiryak, dan kesabaran itu adalah tiryak. Tiryak itu adalah apa? Penawar racun. Ya, obat penawar yang paling manjur. Itulah kesabaran. Jadi penyakit apapun itu obatnya sabar. Nah, walau lam yakun fihi illa ma'iyatullahi ma'a ahlihi, fa innallaha ma'as sabirin wa mahabbatuhu lahum, fa innallaha yuhibbus sabirin wa nasruhu li ahlihi, fa innan nasra ma'as sabri wa innahu khairun li ahlihi. Kata beliau, dan kalau seandainya tidak ada keutamaan dalam kesabaran itu kecuali kebersamaan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu bersama orang-orang yang bersabar, maka itu cukup. Demikian pula kalau seandainya di sana tidak ada faedah dari bersabar kecuali hanya kecintaan Allah yang akan diberikan untuk orang-orang yang bersabar. Karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bersabar, maka itu juga sudah cukup. Dan kalau seandainya tidak ada keutamaan bersabar itu kecuali pertolongan Allah yang akan datang untuk orang-orang yang bersabar, karena sesungguhnya pertolongan Allah itu memang akan datang untuk orang-orang yang bersabar, maka itu juga sudah cukup. Apalagi ternyata semua tadi adalah merupakan keutamaan untuk orang yang bersabar.
sabar. Kebersamaan Allah, kecintaan Allah, dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Fa innan nasra ma'as sabri. Kata Nabi SAW, pertolongan Allah itu akan datang ya bersama dengan kesabaran. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Naam. Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Dan jika kalian bersabar, maka sungguh kesabaran itu adalah yang terbaik bagi orang-orang yang bersabar. Wa innahu sababul falah. Kesabaran itu juga merupakan sebab kesuksesan di dalam hal dan bidang apapun. Kalau Anda mau sukses dalam hal apapun, dan tadi sudah kita dengarkan penjelasan beliau, ya, fakta-fakta dan realita dalam kehidupan kita di dunia. Orang-orang itu bisa sukses dalam hal apapun ketika dia bersabar. Dia bersabar untuk belajar terus di bidangnya yang sedang dia geluti. Nah, contoh mudah. Dalam bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, bidang pertukangan. Kalau dia tidak sabar, pengen jadi tukang, baru belajar langsung pengen jadi kepala tukang. Ya, nanti kena palu dari tukangnya. Nah, belajar dulu, sabar. Bagaimana cara meletakkan batu bata yang benar, mencampur semen yang benar, belajar campuran yang baik berapa banding berapa, caranya bagaimana. Belajar memplester yang baik, belajar memasang keramik dan lain sebagainya. Ilmunya dipelajari, kemudian praktekkan, kemudian tingkatkan skill. Nah, kalau tidak sabar tidak akan jadi tukang. Selamanya jadi begitu terus. Nah, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya menunjukkan bahwasanya kesabaran itu adalah kunci dari kesuksesan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan teruslah bersabar dan ribatlah. Jagalah dalam perbatasan, berjagalah dalam perbatasan, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan kesuksesan, keberuntungan. Nah, jadi ini ya ikhwah, penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian berikutnya beliau juga menjelaskan dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Naam. Ya, bahwasanya kehidupan manusia di dunia ini memang tidak akan lepas dari ujian, apapun bentuknya. Nah, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan hambanya mengaku beriman tanpa adanya ujian. Ya, bahkan orang-orang kafir pun yang tidak beriman kepada Allah juga diuji. Apalagi kita yang mengaku kita memiliki iman, mengaku mengikuti Rasulullah, mengaku cinta kepada Allah, kita mengaku sebagai hamba Allah, maka perlu diuji. Benar enggak ini pengakuanmu? Benar enggak ini kejujuranmu? Benar enggak ini keimananmu? Dalam surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja ketika mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak diuji? Nah, maka ujian itu pasti akan datang dalam hal apapun, dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan duniawi kita, ataupun dalam kehidupan keagamaan kita.
Nah, dalam hal agama kita, dan ini yang lebih harus kita waspadai. Nah, dan ternyata tidak ada obat yang bisa menyelamatkan kita dan membuat kita lolos dan lulus dari ujian tersebut kecuali apa? Kesabaran. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, falaisa liman qad futina bi fitnatin dawaun mithlus sabri. Tidak ada sebuah obat yang manjur bagi orang yang sudah ditimpa oleh fitnah, sudah diuji dengan sebuah ujian, ya, ujian apapun di sini nakirah. Nah, ya, ujian apapun di dunianya maupun ujian untuk masalah agama dan akhiratnya. Tidak ada obat, ya, yang akan bermanfaat dan manjur bagi orang yang sudah ditimpa dan diuji oleh sebuah fitnah mithlus sabr, ya, tidak ada yang bermanfaat kecuali kesabaran. Perhatikan, wa biha yatabayyanu fa in sabara kanatil fitnatu mumahhisatan lahu wa mukhallisatan minadz-dzunub. Kalau dia bersabar mengambil obat yang mujarab ini, maka fitnah tadi, ujian tadi, mumahhisatan lahu, akan menyaring dia. Wa mukhallisatan lahu minadz-dzunub, dan akan membersihkan dia dari dosa-dosa. Jadi salah satu tujuan Allah memberikan sebuah fitnah dan ujian itu adalah untuk menyaring dan membersihkan kita dari dosa dan kotoran-kotoran hati kita, kotoran iman kita, sehingga semakin murni lagi keimanannya ketika sudah tersaring tadi, dan semakin bersih lagi ketakwaannya. Naam, kama yukhallisul kiru khabatadz dhahabi wal fiddah, sebagaimana api itu akan membersihkan kotoran-kotoran emas dan perak. Ya kan? Ya, perlu dibakar. Bahkan besi juga demikian, supaya apa? Menjadi emas murni. Betul-betul 24 karat. Keimanan kita juga bisa menjadi 24 karat. Nah, fal fitnatu kirul qulubi wa mahakkul imani. Maka fitnah itu adalah merupakan api, ya, bagi apa? Bagi hati. Artinya yang akan membersihkan apa? Hati kita. Nah, jadi hati kita ini digodok dengan fitnah itu. Nah, supaya bersih dan murni. Wa mahakkul iman, dan hati itu adalah tempat bergeraknya keimanan. Nah, afan, dan fitnah itu adalah tempat apa? Bergeraknya keimanan yang akan menggaruk. Ini hakka yahukku itu apa? Menggaruk. Menggaruk keimanan sehingga keimanan itu akan semakin bersih dan murni dan nampak. Kotorannya digaruk. Dengan apa? Dengan fitnah tadi. Bagaikan alat penggaruk. Wa biha yatabayyanu shadiqu minal kadzib. Dan dengan fitnah ini pula akan jelas as-sadiq, orang yang jujur, minal kadzib, dari orang yang berdusta. Yang memang keimanannya itu murni dari hatinya dan dari orang yang ternyata keimanannya cuman pura-pura atau ikut-ikutan. Nah, tidak punya dalil, tidak punya dasar, yang penting fulan ikut begitu, ngikutlah dia.
Ini akan terbongkar dengan apa? Dengan fitnah. Nah, dalam beragama juga demikian. Dalam kita melaksanakan ketaatan, meninggalkan maksiat, dia taatnya ini murni tidak karena Allah. Dia tinggal di lingkungan salafi, Masya Allah, sholatnya tertib, taklimnya tertib. Ketika dia pindah di daerah lain yang lingkungan awam, ternyata dia sudah jarang lagi sholat di masjid. Tanpa alasan. Jarang pula taklim. Bahkan pakaiannya sudah berubah juga. Bukan berubah tidak pakai jubah, enggak masalah enggak pakai jubah. Ya. Sudah pakai pakaian yang bergambar makhluk bernyawa. Kemudian jenggotnya sudah mulai dirapikan dan seterusnya. Oh, berarti ini apa? Keimanannya tidak jujur. Ikut-ikutan saja. Nah, dalam bersikap juga demikian. Jangan sampai kita ikut-ikutan tanpa sebuah alasan dan hujjah. Oh, ini begini, ikut begini. Jangan ke sini, oh jangan, dan seterusnya. Itulah kita akan diuji dengan fitnah tersebut. Nah, ya, sehingga kelihatan oh ternyata segini levelnya ini orang. Nah, segitu Ji. Nah, kesian. Ya. Kan begitu. Nah, padahal kita dituntut sebagai hamba Allah yang hanya menyembah kepada Allah, beramal karena Allah, berucap karena Allah, bersikap karena Allah, bukan karena si fulan wala allan. Nah. Ya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ketiga, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sungguh Allah mengetahui ya orang-orang yang jujur, dan Allah mengetahui orang-orang yang berdusta. Fal fitnatu qasamatin nasa. Perhatikan, maka fitnah itu akan memecah manusia, membagi manusia. Secara otomatis itu pasti. Ya. Itulah kenapa manusia itu berselisih. Manusia itu terpecah karena memang Allah uji siapa yang jujur dan siapa yang tidak jujur dengan fitnah tersebut. Jadi fitnah itu memang akan memecah dan membagi manusia. Sadiqin ila sadiqin wa kadhibin wa mu'minin wa munafiqin wa tayyibin wa khabithin. Memecah manusia menjadi berbagai macam kelompok dan golongan. Ada yang jujur, ada yang berdusta. Ada yang beriman, ada yang munafik. Ada yang thayyib, yang baik, ada yang khabith, yang buruk dan busuk. Nah, tinggal engkau pilih mau ikut yang mana. Jangan peduli dengan omongan manusia. Yang penting engkau jujur. Engkau tidak membuat-buat dan merekayasa dalam keimananmu, jadi orang yang apa adanya, santai saja. Nah, tampakkan wujud aslimu, ya. Salafiyah bukan sekedar baju yang bisa kamu pakai kapan saja kamu mau dan kamu lepas kapan saja kamu mau. Salafiyah itu adalah ruh. Ya, manhaj salaf, aqidah sahihah itu adalah ruh kita yang melekat di hati kita, dan itu yang akan menyelamatkan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harus kamu pegang teguh dengan erat-erat. Nah, dan salafiyah itu bukan sekedar apa? Ya,
bukan sekedar makanan ataupun jabatan. Nah, ya, dan bukan sekedar gaya hidup, bahkan itu gaya hidup dan hakikat hidup. Kita bergaya juga harus bergaya orang salafi, orang yang terdidik dengan ilmu syar'i. Jangan pakai gayanya orang yang tidak baik atau orang yang suka keonaran atau permusuhan dan perpecahan. Nah, jadikanlah salafiyah ini sebagai gaya hidup kita. Ucapannya baik, hatinya bersih, suka berukhuwah, semangat menuntut ilmu, semangat beribadah, semangat berta'awun, semangat bergotong royong, berakhlak mulia, tidak suka menghibai orang, menghibai saudara kita, tidak suka mencela orang, tidak suka memfitnah orang, tidak suka menyikapi orang tanpa hujjah. Begitu salafiyah. Gaya hidup kita itu harus mencontoh gaya hidupnya para sahabat. Nah, itu baru keren, bukan orang yang naik mobil mewah, jalan-jalan ke mall, makan sana sini, itu yang keren, enggak. Yang keren itu orang yang ya gaya hidupnya salafi seperti para sahabat. Walaupun pakaiannya biasa aja, pakai sarung, pakai sirwal, enggak apa-apa. Nah, ya. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian kata beliau berikutnya, faman sabara 'alaiha kanat rahmatan fi haqqihi wa naja bi sabrihi min fitnatin a'zama minha. Maka barang siapa yang bersabar menghadapi fitnah tersebut, maka itu akan menjadi rahmat bagi dirinya dan dia akan berhasil untuk selamat dengan kesabarannya dari fitnah yang akan datang yang lebih besar lagi. Artinya apa ya ikhwan? Ketika ada sebuah fitnah, sebuah ujian, kemudian kita tidak bersabar, itu kita akan terjatuh dalam fitnah yang lebih besar lagi. Tetapi ketika kita bersabar, ya, dengan segala macam yang kemarin kita jelaskan, terutama as-sabru ma'allah, bersabar bersama Allah. Ketika kita bisa bersabar menghadapi fitnah tersebut untuk senantiasa mengatur jiwa kita tidak keluar dari aturan Allah, tunduk terhadap hukum Allah, maka kita akan selamat dari fitnah yang sedang kita hadapi dan fitnah-fitnah yang lebih besar lagi. Nah, ya. وَمَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَيْهَا وَقَعَ فِي فِتْنَةٍ أَشَدَّ مِنْهَا. Dan barang siapa yang tidak bersabar ya dalam fitnah tersebut, maka dia akan terjatuh dalam fitnah yang lebih besar. فَالْفِتْنَةُ لَا بُدَّ مِنْهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Karena yang namanya fitnah itu la budda minha, tidak boleh tidak, pasti akan menimpa setiap manusia fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan di akhirat. Kalau dia bersabar ketika menghadapi fitnah di dunia, maka dia akan selamat dari fitnah di akhirat. Itu maksudnya tadi. Tapi kalau dia tidak bersabar dari fitnah di dunia ini, maka dia akan terjatuh pada fitnah yang lebih besar, yaitu fitnah di akhirat kelak, yaitu dengan api neraka. Qala ta'ala, atau kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-13 dan 14, yaumahum 'alan nari yuftanun dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Pada hari itu mereka sedang difitnah di neraka. Nah, apa itu maksudnya? Sedang disiksa, sedang diazab, karena dulu di dunia dia tidak mau bersabar menghadapi fitnah tersebut. Dia tidak mau mengikuti bimbingan para ulama, sehingga dia terjatuh dalam kesesatan dan penyelewengan.
Sehingga akhirnya dia ikut mencela, dia ikut menyikapi, dia ikut menghibai, dia ikut mencaci maki dan seterusnya. Dan itu semua dosa-dosa besar. Sehingga menjadi penyebab dia diazab di neraka. Jangan dianggap sepele. Ya. Nah, ya, ketika ada fitnah, kita harus selamatkan diri kita. Supaya nanti kita di akhirat juga selamat. Nah, yaumahum ya 'alan nari yuftanun, pada hari itu mereka sedang diadab di atas neraka, di dalam neraka. Zuqu fitnatakum, maka dikatakan kepada mereka, rasakan sekarang fitnah kalian. Maksudnya apa? Azab kalian, siksa kalian. Hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun, inilah yang dulu kalian tergesa-gesa menantang. Demikian. Dahulu mereka coba datangkan azab kalau memang kalian itu benar. Ya. Orang-orang musyrikin ketika mereka ditawarkan kebenaran, diajak untuk kembali kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, malah mereka menantang. Itu hanyalah kedustaan yang kau bawa itu, wahai Muhammad. Nah, tidak benar itu. Rasulullah saja dituduh pendusta. Rasulullah padahal. Tapi Rasulullah santai. Karena beliau bukan pendusta. Dituduh lagi tukang sihir. Nah, ya, dituduh lagi tukang dongeng. Dan seterusnya. Itu Rasulullah tidak selamat dari tuduhan dan fitnah dan cobaan, celaan. Apalagi kita. Nah, jadi jangan khawatir. Yang penting kita selamatkan diri kita. Yang kita pentingkan adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bersikap dengan sikap ya yang benar. Kita beribadah dengan ibadah yang benar. Sesuai dengan bimbingan para ulama, sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, dengan pemahaman salafus salih. Nah, fannaru fitnatu man lam yasbir, maka neraka itu adalah fitnah bagi orang yang tidak bersabar. Naam. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim juga menjelaskan dalam kitab beliau Ighathatul Lahfan pada juz yang pertama 110-111 tentang bahaya fitnah ini. Nah, ketika seseorang tidak bisa menyabarkan dirinya, kemudian dia terseret dengan fitnah ini yang juga didukung oleh syaitan untuk menjauhkan seseorang dari kebenaran. Nah, ya, syaitan itu akan senang ketika ada seseorang yang menjauhi al-haq. Dan memang itulah ya tugas dan juga cita-cita mereka, menjauhkan seseorang dari al-haq dengan segala bentuk kemaksiatan dan penyimpangan. Nah, beliau mengatakan wa min makayidihi annahu yasharul aqla daiman hatta yakidah. Dan di antara jerat-jerat syaitan, tipu daya syaitan, setan itu akan menyihir akal seseorang. Nah, ya, bagaimana itu menyihir akal seseorang? Dia mulai menutupi kebenaran dari pandangannya dan akalnya. Hatta yakidahu, sampai dia bisa menjerumuskan orang tersebut dan akal tersebut ke dalam jeratan-jeratannya. Wala yaslamu min sihrihi illa man sya'allah, dan tidak akan selamat dari sihirnya syaitan kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selamat. Nah, bagaimana bentuk sihirnya syaitan? Perhatikan.
fayuzayyinu lahul fi'la alladhi yadurruhu hatta yukhayyala ilaihi aw yukhayyala ilaihi annahu min anfa'il asya. Maka setan ini akan menghiasi perbuatan dia, yang pada hakikatnya perbuatan itu membahayakan dia, mengancam keselamatannya, tapi setan ini akan menghiasi untuk dia seolah-olah perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang paling bermanfaat. Dia melakukan sebuah perbuatan, menurut dia ini sudah benar, dan ini yang bermanfaat, dan ini yang tepat. Padahal ini perbuatan yang membahayakan, bahkan mengancam keselamatan dia, atau bahkan keselamatan orang lain. Nah, ya. Wa yunaffiruhu minal fi'li alladhi huwa anfa'ul asya'i lahu hatta yukhayyala lahu annahu yadurruhu. Dan sebaliknya, setan itu akan yunaffiruhu, membuat dia lari dan antipati dari perbuatan yang pada hakikatnya perbuatan itu adalah perbuatan yang paling besar manfaatnya. Tapi dia akhirnya menganggap, itu perbuatan yang tidak tepat. Akhirnya dia menjauhkan diri dari sikap dan perbuatan itu. Dan bahkan setan akan menghiasi untuk akal seseorang tersebut seolah-olah perbuatan yang paling bermanfaat tadi adalah perbuatan yang paling berbahaya, mengancam keselamatannya. Padahal pada hakikatnya itu adalah perbuatan yang paling tepat, yang paling bermanfaat. Jadi terbalik timbangannya. Padahal terkadang di waktu-waktu sebelumnya dia paham, ini perbuatan yang salah, perbuatan ini tidak tepat, atau bahkan dia menasehati dan menyalahkan saudaranya ketika melakukan perbuatan itu. Ya. Ketika itu dilakukan oleh orang lain, maka dia akan mengkritiknya dan menyalahkannya karena memang itu perbuatan yang salah. Tetapi karena setan yang sangat pintar, dia sihir, mereka sihir akal, ya. Orang tersebut akhirnya dia sendiri juga ikut melakukannya dan menganggap perbuatan itu yang tadinya dia ingkari, yang tadinya dia salahkan, menjadi perbuatan yang seolah-olah menurut dia perbuatan yang paling besar manfaatnya, perbuatan yang paling tepat. Kemudian beliau mengatakan, "Fala ilaha illallah." Maka tiada sembahan yang benar, yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kam futina bihada sihri min insan. Betapa banyak manusia yang terfitnah dengan sihir model ini. Dengan sihir model apa? Menghiasi sebuah perbuatan ataupun ucapan yang padahal hakikatnya itu perbuatan salah, perbuatan buruk, tapi seolah-olah itu adalah perbuatan yang paling bermanfaat, perbuatan yang paling benar. Nas'alullah as-salamah. Kita ini sedikit ilmunya, Ji. Ya. Kita ini amalannya juga mepet-mepet. Ya. Makanya kita butuh untuk kembali kepada para ulama, merujuk kepada para ulama, meminta bimbingan kepada para ulama kalau kita ingin selamat. Wa kam hala bihi bainal qalbi wa bainal islami wal imani wal ihsan, kata beliau. Dan
Betapa banyak sihir jenis ini menghalangi hati seseorang dari Islam, dari iman, dan dari ihsan. Jadi sihir jenis ini bisa menghancurkan manusia, bisa menggugurkan ihsan dia, atau menggugurkan iman dia, bahkan menggugurkan Islam dia. Dan ini banyak kalau kita lihat sekarang di kalangan kaum muslimin, tersebar di mana-mana. Masalah al-istihza, mengolok-olok agama, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasul, mengolok-olok ahlul ilm. Seolah-olah sekarang itu menjadi sebuah mata pencaharian, profesi untuk membuat orang tertawa. Na'udzubillah. Dan itu adalah kekufuran. Al-istihza billah atau bil rasul atau bil syariah. Bagaimana kisah-kisah munafikin dalam surat At-Taubah Allah sebutkan. Ketika mereka mengatakan kami tidak mendapati orang yang lebih besar perutnya daripada mereka. Yang mereka maksud siapa? Rasulullah dan para sahabatnya atau para sahabatnya. Nah, langsung turun ayat. Kemudian tasyabbuh bil kuffar wal iftikhar bil kuffar, tasyabbuh dengan orang-orang non muslim, orang-orang kafir, atau bahkan berbangga menokohkan mereka, na'udzubillah. Itu juga ya bisa menyeret sedikit demi sedikit, menumbuhkan kecintaan kepada mereka, dan ini juga bahaya, bisa menjerumuskan seseorang dalam kekufuran atau kebid'ahan atau dosa besar, semuanya bisa. Nah, ya. Wa kam jalal batilu wa abrazahu fi suratin mustahsanah. Dan betapa banyak kebatilan-kebatilan yang jelas-jelas gamblang, sudah nampak. Nah, wa abrazahu, tapi setan ini, sihir setan ini menampakkan kebatilan tersebut fi suratin mustahsanah, dalam sebuah penampilan yang sangat keren, sangat indah, seperti seolah-olah cahaya kebenaran. Oh, ini Masya Allah, inilah kemodernan, ataulah inilah kemajuan, ataulah ini ketegasan dalam akidah, ketegasan dalam bermanhaj, kekokohan manhaj. Padahal itu menyelisihi bimbingan ulama. Padahal itu adalah ketergesa-gesaan. Makanya butuh sabar. Nah, wa syanna al-haqqa wa akhrajahu fi suratin mustahjanah. Demikian pula sihir ini, syanna al-haq, memperburuk, menampilkan ataupun memperburuk kebenaran, sehingga dikeluarkan oleh sihir setan ini fi suratin mustahjanah, dalam sebuah penampilan yang sangat mengerikan dan buruk. Wa kam bahraja minaz zuyufi 'ala naqidin. Perhatikan ya ikhwah, barakallahu fikum. Dan betapa banyak bahraja, sama menghiasi, ataupun buhrija lebih tepat. Wa kam buhrija minaz zuyufi 'ala naqidina. Dan betapa banyak dihiasi az-zuyuf, az-zaif itu kepalsuan. Ya, betapa banyak kepalsuan itu dihiasi 'ala naqidin, oleh orang-orang yang mengkritik, oleh para kritikus. Ya, sehingga orang-orang yang sedang mengkritik itu ternyata dia membawa banyak kepalsuan, baik dari segi fakta
faktanya atau dari segi hujjahnya. Ternyata yang dia kritik ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak benar, tidak seperti itu. Tapi karena dia tergesa-gesa, terbawa, tidak mau bersabar dulu, melihat, meneliti, mengoreksi, kemudian tabayyun, tatsabbut, bertanya kepada yang sumbernya, bertanya kepada yang bersangkutan. Sebagaimana telah kita jelaskan secara panjang lebar, bagaimana prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah yang sering gugur ketika datang sebuah fitnah. Kita nukilkan ucapan dari Syekhuna Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala tentang prinsip apa? Tatsabbut. Dan bahkan penjelasan dari Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala bahwasanya tatsabbut itu harus dilakukan walaupun yang membawa berita itu menurutmu adalah orang yang thiqah. Ketika itu terjadi sebuah fitnah, silakan antum rujuk. Ketika membahas masalah fitnah menatap ke depan. Dan itu kalau tidak salah saya sampaikan di Masjid Abu Bakar di Nangan-Nangan. Beliau menjelaskan panjang lebar. Wajibnya kita untuk tabayyun dan tatsabbut. Ini wa kam buhrija minaz zuyufi minan 'alan naqidin. Betapa banyak kepalsuan-kepalsuan itu dihiasi oleh syaitan pada diri para kritikus, orang yang sedang mengkritik atau yang suka mengkritik. Sehingga seolah-olah dia orang yang paling pandai hujahnya, paling benar hujahnya, paling kuat manhaj dan akidahnya. Sehingga kita harus hati-hati. Wa kam ruwija minaz zaghal 'alal 'arifin. Dan betapa banyak dilariskan oleh syaitan az-zaghal, yaitu penipuan 'alal 'arifin, pada diri orang-orang yang arif, yang mengetahui, yang dia punya ilmu sebenarnya, tapi dia tergelincir karena tidak bersabar tadi untuk mengatur hawa nafsunya dan jiwanya. Akhirnya ternyata tipuan yang dia sampaikan tidak seperti itu sebenarnya. Tuduhan tidak benar. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya tadi yang sempat saya singgung, yaitu penjelasan dari Al-Allamah Al-Syekh Al-Muhaddits Al-Faqih Abdurrahman Al-Muallimi Al-Yamani. Tapi karena ini panjang, sepertinya kita tunda, insyaallah kita lanjutkan. Setelah salat maghrib ya. Kita istirahat dulu. Insyaallah taala nanti setelah salat maghrib kita lanjutkan lagi biidznillah taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.